satu instansi. Nggak ada. Nggak ada satu instansi pun ada hubungannya dengan saya. Nggak ada. Saya juga nggak ada kelebihannya tentang instansi-instansi tersebut. Saya cuma ingin bilang satu hal. Jika kalian punya masalah, ya udah hadapin itu masalahnya, selesaikan, selesai, clear. Saya beda ya dengan orang-orang lain. Jadi masalahnya tentang TKW, dia merembetnya ke personal saya. Dia merembetnya ke suami saya, ke anak saya, ke keluarga saya. Anak-anak saya nggak tahu apa-apa dimaki-maki. Karena mereka nggak ada bahan untuk menyerang saya. Tapi saya, diserang pun saya nggak ada masalah. Saya hanya case by case. Jadi banyak kok YouTuber-YouTuber yang menyerang saya, bahkan mbak-mbak yang notabene juga sesama TKW itu membenci saya secara ugal-ugalan. Apakah saya mempermasalahkan? Tidak. Artinya konten ini memang pure adanya, nggak ada gimmick-gimmickan. Kalau semua suka saya, ini yang harus dipertanyakan. Kenapa semua komennya bagus sih? Iya kan? Komen yang jelek itu sebenarnya ada bagusnya. Kenapa? Artinya adalah memang ada orang yang nggak suka. Bener gak sih? Pak Yai aja ada yang gak suka, profesor aja ada yang gak suka. Lah saya ini apa? Saya ini babu. Paham? Saya ini babu. Saya pernah dikatakan orang kiri Cino. Gak masalah. Gak masalah. Karena itu saya hanya inginkan kalian ojo selawase dadi kiri. Tapi kiri yang setia loh, menungso lebih jahat daripada anjing. Tapi percayalah, jadi anjing di luar negeri itu lebih mewah. Jadi kucing di luar negeri lebih mewah. Diajeni loro dilebokne rumah sakit VVIP. Sementara kita manusia, kita harus banting tulang. Kalau kamu nggak kerja, diusir kamu. Kamu dek kontrakan nggak bayar, dibuang kamu. Kamu itu dibuang. Anjing, tak ginung nah, tak ginung. Benar nggak sih? Kalau anjing disayang-sayang, kucing disayang-sayang. Bahkan masuk rumah sakitnya anjing ataupun kucing lebih mahal daripada manusia. Makanannya anjing dan kucing lebih mahal daripada manusia. Hei manusia, grenggeng. Kenyataan gitu kan? Gak usah baper. Bahkan binatang lebih berarti loh, lebih larang loh rek. Tiketnya lebih mahal, pelayanannya lebih mahal. Kita sebagai manusia tukaran aja nggak ada. Indonesia tuh sangat sulit untuk menjadi satu. Kenapa? Karena ingin saling menguasai. Oh kalau saya enggak. Apakah dikira kalian saya itu nggak ada rasa cemburu? Ada. Saya itu ada rasa cemburu. Contohnya, saya mengenalkan sama kalian Ian yang dari Kamboja itu. Evan dari Kamboja itu. Sekarang kenalannya Evan Badan Intelijen Negara, LPSK, Badan Perlindungan, Cyber, terus dia deket dengan Yorpe. Apakah saya tidak cemburu? Ada. Manusiawi sekali, saya ada rasa cemburu. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan punya rasa cemburu. Akhirnya dia terkenal, viral, sekarang dia bisa membuat laporan ke sana ke sini tanpa saya. Saya ada rasa cemburu, tetapi cemburu saya membuat saya tahu bahwa hidup ini bukan hanya saya. Orang lain juga bisa melakukannya. Karena itu saya kasih jalan buat Evan. Semuanya nggak mungkin ke saya satu orang, saya nggak nangani. Modern aku nggak sisi nangani wong. Ada rasa cemburu. Elena sekarang menangani segala hal yang ada di Taiwan. Apakah saya semuanya cocok dengan Elena? Ya enggak. Kita pasti ada. Oh saya iri sama Elena. Kenapa Elena itu mampu sebaik itu? Bisa punya uang sebanyak itu untuk membantu orang lain. Saya ada rasa iri. Manusiawi sekali. Sama Mbok Cikra. Apakah kalian kira saya nggak cemburu? Cemburu. Kenapa Mbok Cikra itu cantik banget, sabar banget, pinter banget? Ada. Saya itu ada rasa cemburu. Tetapi saya membiarkan rasa cemburu itu menjadi penopang hidup saya. Menjadikan saya tahu bahwa tidak semuanya bisa saya miliki. Tidak semuanya bisa saya tangani. Dan tidak semuanya saya mampu melakukannya. Jangan kira saya nggak cemburu. Kalian kira saya sama Mas Uya nggak cemburu? Ya cemburu lah. Tapi nggak notot bro. Karena cemburu yang salah itu sama dengan ular yang melilitkan tubuhnya dalam gergaji. Dia merasa, oh
Evan kok sekarang terkenal ya? Ih, jadi kok sekarang Evan nggak peduli sama aku ya? Akhirnya sakit kan saya. Akhirnya saya membatasi gerakan saya dengan Evan. Ih, sekarang kenapa sih si Elena sekarang itu terkenal sih di Taiwan? Padahal kan saya yang dulu bantu. Kenapa sih Elena? Akhirnya saya kegigit lagi sekali. Musita, wah Musita sekarang terkenal loh gini-gini. Oh karena ini, sakit lagi sekali lagi. Mbok Cikra kenapa cantik? Sakit sekali lagi. Dan sakit itu saya akhirnya membenci mereka semua. Akhirnya saya membenci semua orang-orang itu. Apa yang terjadi? Ketamakan yang ada di saya. Yang saya pikirkan adalah bisnis. Karena kecemburuan. Tetapi saya selalu membuka hati saya. Bukannya tujuanmu bantu orang? Sekarang ada Evan, ada Elena, ada Mbok Cikra, ada Musita. Kamu cemburu? Kamu cemburu, Yun? Saya bilang, iya saya cemburu. Tetapi tidak semuanya bisa kamu kuasai. Akhirnya saya turun lagi hati saya. Oh iya Tuhan, Engkau berikan saya anugerah untuk bisa menyatukan mereka semua. Itu udah lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ternyata saya tahu. Saya nggak paham banget tentang Kamboja. Ternyata saya tahu. Saya nggak paham banget tentang Taiwan. Saya juga nggak paham banget tentang mahasiswa. Saya juga nggak paham banget tentang MD. Saya juga nggak paham banget tentang rumah sakit, lawyer, atau apapun. Akhirnya kecemburuan saya itu membuat saya sadar bahwa tidak semuanya saya kuasai. Tidak semuanya saya kuasai. Makanya kemanapun saya diundang oleh pemerintah, pasti saya akan membawa saksi satu. Kenapa? Biar kalau saya salah melangkah, salah satu dari kalian menarik saya. Dari dulu kok saya mengenalkan orang-orang itu, walaupun pada akhirnya saya dijejek, pada akhirnya saya ditendang, pada akhirnya saya dimaki-maki. Gak apa-apa. Yang penting bukan saya yang memaki mereka. Jadi gak ada masalah. Buat siapapun yang membenci saya, buat siapapun yang menjatuhkan saya, pastikan kamu sehat, kamu tidak akan pernah butuh saya. Itu aja udah lebih dari cukup menurut saya secara pribadi. Artinya adalah benci saya secara ugal-ugalan. Pastikan kamu tidak pernah butuh orang-orang di sekitar saya. Karena saya ingin mencoba belajar untuk tahu diri, sadar diri, tahu batasan. Bahwa tidak semua ilmu saya kuasai. Jadi saya juga nggak akan maksakan diri untuk menolong orang yang orangnya bulet. Saya nggak mau, nggak ngurus, nggak ada hubungan sama saya. Masalah kalian nggak ada hubungan sama saya. Jangan masukkan saya dalam permasalahan kalian, karena kalian tidak berhak membawa saya terjun dalam permasalahan kalian. Ini ya teman-teman ya, rodok ngoceh dikit ya sebelum ngangkat telepon semuanya itu.